Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita bahas tentang ini ya. Ciri-ciri saham IPO yang akan naik multi-bagger. Nah, ini menurut pengalaman saya aja teman-teman yang udah beli IPO dari tahun 2020. Nah, berarti itu saya sudah jadi IPO hunter itu hampir 6 tahun teman-teman ya. Dan saya akan share pengalamannya kayak gitu teman-teman ya. Saya juga pernah rugi kok di saham IPO. Waktu itu saya pernah rugi di saham GTSI guys. Nah, teman-teman ingat nggak GTSI tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu baru IPO langsung ARB guys. Nah, itu karena ada masalah di ownernya kayak gitu teman-teman. Ya, itu masalah yang pertama. Terus yang terakhir ini saya juga rugi di saham Maksi juga, teman-teman. Maksi juga sama seperti itu, masalahnya kayak dia ada divestasi kalau nggak salah, teman-teman. Nah, jadi saya pernah rugi di IPO, tapi kebanyakan itu IPO untung, guys. Walaupun 1-2 ada yang rugi, tapi kan kita udah ngikut IPO kayaknya ini udah puluhan gitu ya, cuman ruginya 1-2 biji aja. Jadi IPO hunter ini termasuk istilahnya itu hal yang menguntungkan teman-teman. Kalau kita lihat untung dan ruginya itu masih jauh lebih banyak untungnya kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru di Bursa Efek yang belum pernah beli IPO, nonton video ini teman-teman buat share pengalaman. Karena pengalaman itu nggak harus kalian alami sendiri. Ya, jadi ingat guys, pengalaman itu nggak harus kalian ngalami sendiri. Bisa juga dari orang lain. Contohnya kayak dengerin pengalaman saya kayak gitu. Nanti kesalahan saya di masa lalu itu teman-teman jangan dilakukan kayak gitu. Biar saya aja yang lakukan, maksudnya seperti itu. Oke, ciri-ciri saham IPO yang akan naik multi-bagger nih menurut saya guys. Yang pertama adalah historis UE yang bagus. Nah, ini yang pertama teman-teman cek itu UE-nya. Jadi kalau ada IPO baru langsung cek underwater-nya. Nah, underwater-nya langsung di breakdown. Nah, kalau saya sih udah punya data historis UE. Jadi saya udah tahu nih, oh UE ini bagus apa jelek ini saya udah tahu bukan berdasarkan feeling tapi berdasarkan data. Kalau saya udah tahu kayak gitu. Jadi pastikan UE-nya itu punya historis yang bagus. Jadi biasanya sih UE yang nge-weigh sekarang itu di masa lalu dia pernah jadi underwater juga. Nah, itu gimana dicek aja gitu ya, IPO-nya gimana. Nah, kalau biasanya yang dia di masa lalu itu sering ngarain gitu, sering naikin saham yang baru IPO, yang baru juga akan sama. Seperti itu. Itu yang pertama, guys. Terus yang di bagian underwater juga itu juga nggak boleh terlalu banyak. Biasanya tuh kalau underwater-nya terlalu banyak, itu juga ada namanya itu benturan kepentingan kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak ya, 2 atau 3. Nah, kalau terlalu banyak itu nanti ada berbenturan ya. Biasanya dia nggak akan bisa istilahnya itu kompak kalau terlalu banyak. Ada tuh waktu itu Goto, itu UE-nya banyak banget. Yang banyak saham-saham yang lain lah. Itu UE-nya banyak itu naiknya nggak terlalu tinggi, teman-teman kayak gitu. Ya mungkin UE yang satu pengen naikin, yang lain ngeguyur kayak gitu. Jadi crash aja. Yang mendingan 1, 2, 3 aja maksimal kayak gitu. Itu yang bagus seperti itu guys untuk komposisinya. Oke, yang pertama UE dulu nih, perhatikan. Terus yang kedua adalah ini yaitu lot yang dijual itu sedikit dan nilai emisi tidak terlalu besar. Jadi saya sering berpengalaman saham dengan nilai emisi yang besar itu naiknya nggak terlalu tinggi, nggak bisa multi-bagger ratusan persen, itu susah. Ya mungkin ada tapi susah guys, kayak gitu. Jadi kenapa ya? Karena berat. Misalnya sebuah saham nih yang udah bikin nilai emisinya aja misalnya 5 triliun gitu ya. Market cap-nya misalnya udah waktu IPO aja udah 30
triliun atau 40 triliun kayak gitu. Nah, dia beggar aja itu udah 80 triliun. Dia beggar 2 kali itu udah 100 triliun, udah hampir nyamain market cap saham-saham Big Bang. Itu susah, guys. Makanya kalau saham dengan emisinya nilai emisi yang terlalu besar, jadi market cap-nya itu besar banget. Nah, itu agak susah naiknya karena naik tinggi aja udah nyamain saham-saham yang besar yang udah listing belakangan kayak gitu, teman-teman. Jadi yang paling bagus itu kalau teman-teman nyari yang multi bagger itu yang emisinya tuh kecil. Nah, contoh tuh PPGL, PRDL. PRDL tuh nilai emisinya 60 miliar. Nah, itu berarti ada kemungkinan besar dia buat naik tinggi. Kenapa? Karena dia bagger aja. Ya, dia bagger aja. Itu market cap-nya baru 200 miliar. Multi bagger baru 400 miliar itu masih gorengan. Dia mau naik sampai setinggi apapun itu nggak akan terlalu ngaruh market cap-nya kepada saham-saham yang udah lama di bursa efek yang market cap-nya gede kayak gitu. Jadi semakin kecil nilai emisi, ya itu akan semakin enteng buat naik, teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi di sini bukan papan akselerasi ya, asal dia itu papan pengembangan kayak gitu. Oke, terus lot yang dijual tuh sedikit juga ngaruh. Jadi kalau lot yang dijual sedikit itu nanti jatahnya itu pasti jadi pada sedikit. Nah, kalau udah nilai emisinya kecil, jatah lotnya sedikit. Nah, berarti orang-orang kan sisanya banyak. Contoh misalnya kalian beli PRDL tuh misalnya 100 juta gitu ya. Cuman dapat misalnya 10 lot. 10 lot berarti cuma dapat 100.000. Teman-teman ngebid 100 juta, cuman dapat 100.000. Bayangin aja, itu kan jomplang sekali, misalnya seperti itu. Nah, otomatis kan masih sisa uang 99.900.900 kayak gitu ya, masih banyak banget sisanya. Nah, otomatis sebagian orang, saya nggak ngomong semua, sebagian orang tuh akan ngambil di arah nanti. Nah, kalau orang mau ngebid di arah, otomatis dia akan arah terus kayak gitu, guys. Nah, jadi lot kecil, nilai emisi kecil, lot sedikit nilai emisi kecil itu juga akan mendorong saham itu naik tinggi kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang kedua ya, guys. Oke, ini yang ketiga, teman-teman. Nih kok saya nggak ngerubah ya. Angkanya belum saya edit. Ini yang ketiga lah pokoknya kayak gitu ya. Prospektus bebas masalah. Nah, ini juga penting. Ini syarat yang ketiga nih. Setelah yang pertama UW, yang kedua lot dan nilai emisi, yang ketiga baru ini prospektusnya, guys. Prospektus itu sebenarnya nomor 3, teman-teman. Nomor 3 ya. Yang saya cek tuh biasanya nomor 3. Nah, prospektus bebas masalah. Bebas masalah biasanya dari apa? Nah, nih teman-teman perhatikan yang pertama nih divestasi. Divestasi itu biasanya kalau teman-teman ngikut IPO itu biasanya yang dijual ke kalian atau ke kita, ke retail, itu adalah saham yang dicetak baru. Ya. Nah, tapi divestasi itu lain. Divestasi itu adalah saham yang lama yang dijual dari ownernya, dia ngejual saham dia dijual ke IPO. Nah, itu namanya divestasi, bukan saham baru. Nah, yang bagus itu adalah saham baru, guys. Nah, cek aja di prospektus tuh. Pasti ada tulisannya, ya. Saham baru ya untuk IPO kayak gitu. Yang bagus tuh saham baru, cetakan baru. Nah, karena yang saham yang lama yang punyanya si ownernya itu masih utuh. Nah, kalau divestasi beda. Kalau divestasi itu saham ownernya yang dijual ke retail. Nah, otomatis dia ngejual sahamnya. Nah, kalau seperti itu berarti ada masalah di PT-nya, guys. Berarti ownernya itu udah ngerasa pesimis gitu ya pada PT-nya di masa yang akan datang. Karena dia ngejual lot dia sendiri, dimasukin kantong sendiri kayak gitu. Nah, otomatis dia pengen gue pengen keluar lah dari PT ini. Kayak gitu. Dia udah nggak mau ngurus. Biasanya divestasi ini ownernya itu udah nggak mau lah kayak gitu, teman-teman, bahasanya kayak gitu. Udah nggak mau PT-nya. Nah, kalau ownernya udah nggak mau, kenapa kita beli gitu? Ownernya udah pesimis gitu ya sama PT-nya, kenapa kita beli? Nah, biasanya kalau IPO yang isinya divestasi itu biasanya, guys ya, itu walaupun mungkin naik tapi nggak lama dia turun kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya adalah nggak ada lock. Nah, nggak ada lock. Contohnya saham Goto. Saham Goto itu nggak ada lock lah sepertinya ya kalau nggak salah. Ada ya sih? Ada kok yang nggak ada lock. Saya lupa sih. Ada saham yang nggak ada lock itu ada. Saya lupa gitu, dan pengalaman saya ini juga naiknya nggak lama, malah cenderung merah kayak gitu. Yang pasti ini bukan divestasi, terus nggak
di lock kayak gitu teman-teman. Itu yang bagus prospektusnya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang keempat yaitu valuasi masuk akal. Nah, ternyata valuasi itu terakhir, guys. Valuasi itu terakhir. Mau saham itu rugi, ya mau IPO itu rugi, mau IPO itu mahal banget, itu nggak ngaruh, guys. Sebenarnya itu yang paling terakhir pojok. Namanya kita kan IPO cuma jadi IPO hunter kan cuman ngehold sahamnya paling 2 minggu, 3 minggu. Itu sebenarnya sama valuasi itu nggak ngaruh, guys. Nggak terlalu ngaruh. Mau saham itu rugi banyak gitu ya. Terus valuasinya mahal banget tuh nggak ngaruh, asal yang di depan tadi oke, itu nggak masalah teman-teman kayak gitu. Nah itu yang keempat malahan murah mahal itu yang keempat malah yang terakhir. Oke gimana teman-teman ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.